Halo teman-teman pecinta film, welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ini, saya akan membongkar salah satu film yang tak hanya menghipnotis, tetapi juga menyuguhkan perjalanan penuh misteri dan keputusan sulit, yakni Limitless. Bayangkan seorang pria tengah berjuang melalui masa sulitnya, lalu tiba-tiba, pintu ke dunia kecerdasan tanpa batas terbuka lebar baginya. Misteri ini dimulai ketika ia menerima pil misterius dari mantan adik iparnya. Berjanji bahwa pil itu meningkatkan kemampuan otak secara drastis. Hasilnya, ia merasakan perubahan luar biasa dalam kemampuan otaknya. Ia menjadi sangat cerdas, kreatif, dan memiliki daya ingat yang luar biasa. Tetapi seiring waktu, ia mengetahui berbagai konsekuensi dan risiko dari penggunaan pil tersebut. Tidak hanya memiliki efek samping yang serius, ia juga menjadi target dari pihak-pihak seperti gangster, mafia, dan pengusaha kaya yang menginginkan pil tersebut. Bagaimanakah perjalanan Eddie dalam menghadapi situasi yang tak terduga ini? Langsung saja. Film diawali dengan pria yang bernama Eddie Mora. Ia adalah seorang penulis yang bercita-cita tinggi yang tinggal di New York. Selama beberapa bulan terakhir, Eddie hidup dari uang muka kontrak bukunya dan bantuan dari pacarnya. Masalahnya, dia kesulitan menulis cerita bukunya, bahkan dia belum menulis satu kata pun dari bukunya. Melalui siklus yang berulang, ia hanya menulis, menghapus, dan memulai dari awal lagi. Di waktu sore, dia minum di bar atau menyia-nyiakan waktunya di sofa apartemennya yang berantakan. Tunangan Eddie, Lindy, memutuskan hubungan mereka karena melihat Eddie tidak mampu mengatur hidupnya. Lindy mengatakan dia tidak melihat kemajuan dari Eddie, dan dengan karirnya yang terus berkembang maju, dia tidak bisa terus-menerus merawat Eddie. Eddie mengatakan dia mencintainya dan ingin menghabiskan sisa hidupnya bersamanya, tetapi Lindy pergi. Saat pulang, seorang pria bernama Vernon memanggilnya. Vernon adalah adik mantan istri Eddie. Jadi, Eddie pernah menikah sebentar dengan kekasih kuliahnya yang bernama Melissa. Eddie mengingat Vernon sebagai adik kecil yang selalu berurusan dengan narkoba milik Melissa, tetapi Vernon mengatakan bahwa masa-masa itu sudah berlalu. Vernon mengundang Eddie minum di bar dan mengujinya, bertanya tentang kabar hidupnya. Vernon mengatakan Melissa sudah menikah lagi dan memiliki 2 anak sekarang, dan Eddie mengatakan dia sedang mencoba menulis buku dan mengakui kesulitan dalam memulainya. Vernon melihat Eddie yang sedang mengalami masalah ide kreatif, ia menawarkan bantuan. Dia mengeluarkan pil kecil dan menawarkannya pada Eddie. Eddie menolak, dan mengatakan bahwa Vernon masih berurusan dengan narkoba. Vernon mengatakan obat ini legal, sudah selesai uji lab, disetujui oleh FDA, dan akan dijual tahun depan. Dia punya akses awal karena bekerja untuk perusahaan farmasi yang membuatnya, pil ini dinamakan NZT. Eddie meragukannya, karena dia tahu bentuk-bentuk obat saat melihatnya. Meskipun begitu, Eddie tertarik. Dan Vernon mengatakan pil itu akan membantu membuka saraf yang tidak aktif di otak, memungkinkan mereka menggunakan 100% daya otak mereka. Tiba-tiba, Vernon mendapat panggilan telepon mendesak dan mengatakan pada Eddie bahwa dia ingin bertemu di lain waktu, lalu memberikan kartu namanya pada Eddie. Eddie menolak pil itu, tetapi Vernon bersikeras, mengatakan satu tablet harganya $800. Saat pulang, Eddie merenungkan hidupnya. Berpikir sudah pada titik terendah, dia mengambil NZT, beralasan bahwa hidupnya tidak bisa menjadi lebih buruk lagi. Lalu dia bertemu istri pemilik apartemennya di tangga, dan dia marah padanya karena telat membayar uang sewa. Dia berteriak pada Eddie, mengatakan bahwa Eddie tidak akan pernah menjadi apa-apa dan akan segera menjadi tunawisma. Eddie yang merasa sakit hati pada apa yang dikatakan oleh wanita itu, kemudian NZT mulai bekerja. Dia merasa pusing, dan efek obat itu akhirnya terasa. Dia melihat tas wanita itu dan menemukan buku tentang hukum di dalamnya. Eddie menyimpulkan bahwa wanita itu tidak menyukainya, tapi ada sesuatu yang mengganggu dirinya. Dia bertanya tentang sekolah hukum, dan wanita itu kaget bagaimana Eddie tahu dia belajar hukum. Eddie ingat melihat buku itu beberapa tahun lalu di kamar asrama ketika dia masih kuliah. Entah bagaimana, dia sekarang ingat segala sesuatu yang pernah dia baca, lihat, dan dengar sepanjang hidupnya. Eddie kemudian merekomendasikan buku lain tentang hukum yang lebih sesuai untuk tugasnya dan memberinya saran tentang bagaimana dia bisa melanjutkan tugasnya. Wanita itu terkesan, bahkan tertarik,
oleh pengetahuan Eddie tentang hukum dan pengadilan. Dia mengundangnya masuk untuk membantunya mengerjakan tugas. Eddie bingung tentang bagaimana dia tiba-tiba memiliki pengetahuan ini. Dia menyadari bahwa dia selalu memiliki pengetahuan ini, namun sulit atau bahkan tidak pernah mengingatnya kembali. NZT, yang membantu otaknya merapikan dan menganalisis potongan informasi yang ada di kepalanya, kemudian mengubahnya menjadi pemikiran yang lengkap dan terorganisir yang sekarang bisa diakses sepenuhnya. Setiap dokumenter, artikel majalah, film, iklan, apapun yang pernah dia baca dan lihat sekarang telah diubah menjadi aliran informasi yang dapat diakses. Dia kembali ke apartemennya yang kotor dan mulai membersihkannya. Dia mulai menulis dan mengerjakan bukunya dengan naskah pendahuluan 90 halaman. NZT tidak hanya memberinya pengetahuan superior tetapi juga memberinya dorongan motivasi. Keesokan harinya, dia merasa efek NZT telah hilang. Dia membawa naskahnya ke editornya. Sang editor dengan ragu menerima bukunya. Ketika Eddie sampai di rumah, dia menerima pesan suara dari editornya yang memuji dia. Eddie kemudian memutuskan bahwa dia perlu lebih banyak NZT. Dan pergi ke apartemen Vernon. Ketika Eddie tiba di apartemen Vernon, Vernon langsung tahu apa yang diinginkan Eddie. Eddie melihat Vernon memiliki lebam dan luka di wajahnya dan bertanya kepadanya apa yang terjadi. Tapi Vernon tidak menjawab. Vernon kemudian mengungkapkan bahwa dia berbohong tentang NZT yang legal dan disetujui oleh FDA. Meskipun begitu, Eddie masih ingin lebih banyak pil NZT. Vernon yang mendengarnya, meminta Eddie untuk pergi melakukan beberapa pekerjaan. Eddie yang menurut, berpikir dia akan melakukan pekerjaan sederhana untuk mendapatkan lebih banyak NZT. Dia kembali ke apartemen dan melihat pintu dirusak. Dia melihat apartemen Vernon sudah dibobol dan Vernon tergeletak dengan luka tembak di tubuhnya. Eddie yang panik langsung menelepon polisi, tetapi ia menyadari bahwa ia perlu mengambil persediaan NZT milik Vernon sebelum polisi tiba. Akhirnya, dia menemukan paket NZT beserta daftar klien dan uang tunai milik Vernon. Di kantor polisi, Eddie diwawancara dan mendapat panggilan telepon dari Melissa. Polisi memberitahu Eddie bahwa mereka akan tetap berhubungan. Di rumah, Eddie mengambil pil NZT dan ide-ide kreatifnya mulai mengalir. Dengan uang tunai Vernon, Eddie mengubah potongan rambutnya dan membeli pakaian baru. Dia mulai berolahraga dan bahkan menyelesaikan bukunya dalam 4 hari. Dia belajar memainkan piano dalam 3 hari dan menyadari dia bisa belajar bahasa apapun dengan mendengarkannya. Eddie menjadi pandai dalam bersosial, bertemu orang baru, dan mengesankan semua orang dengan pengetahuannya yang hampir di setiap bidang. Dia menjadi berani, percaya diri, dan merasa bisa mencapai apapun yang dia inginkan. Eddie mendapatkan pemahaman dan tiba-tiba tahu apa yang harus dia lakukan. Dia akan menyelami dunia perdagangan saham. Dia bertemu Kevin, seorang pialang di Wall Street, dan Kevin menjadi titik awal Eddie ke dunia saham. Eddie mulai membaca buku-buku tentang perdagangan saham dan memantau pergerakan pasar saham. Dengan NZT, dia menggandakan $800 yang tersisa dari Vernon menjadi $2.000 dalam sehari. Keesokan harinya, jumlahnya mencapai $7.500. Eddie membutuhkan modal lebih banyak untuk pertumbuhan lebih lanjut dan memutuskan mencari bantuan dari rentenir, yang bernama Gennady. Gennady setuju memberi Eddie pinjaman, tapi memperingatkannya bahwa dia harus membayar tepat waktu, atau sesuatu yang mengerikan akan terjadi pada Eddie. Eddie menerima risiko itu, yakin bahwa dia akan membayar Gennady dalam waktu singkat. Hari berikutnya, Eddie pergi ke kantor pialang Kevin dan mulai membeli dan menjual saham. Dalam 2 minggu, Eddie meningkatkan akun pialangnya menjadi lebih dari $2 juta. Kabar mulai menyebar, dan setelah itu, Kevin meneleponnya untuk mengatakan bahwa seorang pengusaha kaya Wall Street ingin bertemu dengannya. Malam itu, Eddie makan malam dengan Lindy, dan dia menceritakan semua hal baik yang telah dia lakukan dalam hidupnya. Melihat Eddie memperbaiki dirinya, Lindy bangga. Dan Eddie mengatakan padanya bahwa dia tiba-tiba mendapat peringatan dan memutuskan untuk memperbaiki hidupnya. Selama beberapa hari berikutnya, pasangan itu menemukan kembali cinta mereka, dan segera, Lindy mengatakan pada Eddie bahwa dia ingin bersama dengannya lagi.
Saat mereka membicarakan untuk memulai kembali hubungan mereka, Eddie melihat seorang pria memandangnya dari kejauhan. Kemudian malam itu, Eddie menatap keluar jendela, mencoba melihat apakah dia mengikutinya. Tetapi Eddie tidak melihat apa-apa. Lindy yang sudah di tempat tidur, memintanya untuk segera tidur, tetapi Eddie tersandung, dan dia tiba-tiba berpindah ke lorong dalam sekejap. Eddie tidak ingat bagaimana dia keluar dari apartemennya, tetapi Lindy melihatnya dan memintanya masuk untuk makan malam. Hari berikutnya, Kevin bergabung dengan Eddie untuk pertemuan mereka dengan pimpinan Wall Street. Kevin gugup, tapi Eddie meyakinkannya bahwa pertemuan itu akan baik-baik saja. Carl Van Loon, pimpinan Wall Street, tiba, dan mereka mulai berbicara. Teman Carl curiga pada Eddie dan penasaran bagaimana dia naik daun begitu cepat, menganggapnya sebagai tipuan. Tetapi Eddie menjawab pertanyaannya dan mengesankan Carl. Di perjalanan pulang, Carl memberikan Eddie sejumlah dokumen tentang perusahaan yang dimilikinya dan meminta Eddie untuk melihat dan menganalisis pola serta bertanya padanya apa langkah yang terbaik. Eddie memeriksanya dan menyadari bahwa Carl harus berencana untuk melakukan penggabungan besar atau kerjasama dengan perusahaan pesaing. Carl semakin terkesan, menyadari bagaimana mungkin bagi siapapun untuk mengetahuinya dalam waktu yang begitu singkat. Carl memberi Eddie kesempatan untuk mengatur kesepakatan antara perusahaan-perusahaan tersebut dan meminta Eddie untuk bertemu dengannya di keesokan harinya. Eddie menerima tantangan itu dan keluar dari mobil limosin Carl, alih-alih ingin pulang. Namun sebaliknya, dia mulai berjalan, dan ingin mendapatkan sebanyak mungkin informasi. Namun, tiba-tiba hal aneh terjadi pada dirinya. Dia langsung berada di tempat lain, dan tidak ingat bagaimana dia sampai di sana. Dia tersandung ke tempat pesta, masuk ke klub yang berbeda, bertemu dengan wanita-wanita yang berbeda, dan akhirnya berakhir di kamar hotel dengan seorang model. Tanpa diketahui Eddie, pria aneh yang telah dia lihat sebelumnya mengikutinya. Setelah meninggalkan hotel, Eddie pergi ke kereta bawah tanah, di mana ia bertemu dengan sekelompok preman dan terlibat dalam perkelahian. NZT membantunya mengingat setiap video bela diri, adegan aksi, pertarungan, dan dokumenter bertahan hidup yang pernah dia lihat, dan dia berhasil melawan kelompok preman itu sendirian. Dia mulai berlari, kemudian menyadari dirinya berada di atas jembatan Brooklyn pada saat fajar tanpa ingatan tentang apa yang terjadi padanya dalam 18 jam terakhir. Dia pulang dan tidur, tapi dibangunkan oleh alarmnya, ingat tentang pertemuannya dengan Carl. Eddie takut bahwa dia mungkin akan mengalami amnesia lagi, jadi ia memutuskan untuk tidak mengambil pil NZT dan melihat file yang dikirim Carl padanya, tetapi menyadari bahwa dia tidak paham sama sekali dengan datanya. Kevin menelepon, dan Eddie memberitahunya bahwa ia perlu menunda pertemuan, tetapi Kevin mengatakan bahwa dia tidak akan mendapat kesempatan lagi jika dia membatalkannya sekarang. Eddie yang tiba di pertemuan tanpa menggunakan pil NZT, ia terlihat kurang fokus, pusing, dan bahkan kesulitan berbicara. Carl menyadari Eddie tidak fokus dan bertanya padanya tentang Hank Atwood, pengusaha pesaing yang hendak bergabung dengannya. Carl mengatakan bahwa Atwood sebelumnya tidak dikenal dan memiliki kenaikan yang tajam dalam dunia perdagangan saham. Carl bingung tentang bagaimana Atwood bisa naik daun begitu cepat, yang sekarang siap untuk bersaing dengannya. Eddie tidak fokus pada Carl dan malah memperhatikan televisi di mana ia melihat laporan berita tentang seorang wanita yang ditemukan tewas di hotel, wanita yang sama yang bersamanya semalam. Eddie kehilangan fokus sepenuhnya dan meminta izin kepada Carl. Dia pergi dan mulai muntah, perutnya bergejolak dengan pikiran bahwa dia mungkin telah menghabisi wanita itu. Dia pulang dan mendapat panggilan dari Melissa, yang menanyakan tentang kematian Vernon. Eddie memintanya agar mereka bisa bertemu di suatu tempat, dan Melissa setuju dengan enggan. Eddie menelusuri buku catatan Vernon di sebuah taman, mencari klien-klien Vernon dan menelepon mereka untuk mencari tahu lebih banyak tentang efek NZT. Setiap nomor yang dia hubungi memberikan jawaban bahwa orang tersebut telah meninggal. Masing-masing dari mereka mengalami sakit kepala parah, muntah, dan beberapa bahkan jatuh koma. Namun, mereka semua berakhir dengan kematian. Dia menelepon nomor lain, dan seorang pria di belakang Eddie tiba-tiba teleponnya berdering. Dia menjawab, dan Eddie mendengar suaranya dari ujung telepon.
Eddie mengenalinya sebagai pria yang mengawasinya. Ini adalah orang yang mengikuti Eddie. Eddie mulai berlari, dan pria itu mengikutinya. Eddie berlari melalui jalanan, bermanuver di antara lalu lintas. Akhirnya, dia naik taksi menuju tempat pertemuan dengan Melissa. Melissa memberitahu Eddie bahwa kematian Vernon tidak mengejutkannya dan mengatakan bahwa dia tahu tentang NZT. Dia juga pernah mengonsumsinya tetapi segera memutuskan untuk berhenti. Memiliki fungsi otak pada tingkat aktivitas mental yang sangat tinggi secara berkepanjangan akan menyebabkan kelelahan mental. Dia ketakutan dan berhenti mengonsumsi NZT. Meski 2 tahun telah berlalu, efek sampingnya masih belum hilang. Dia menyarankan agar Eddie juga berhenti mengonsumsi pil tersebut, namun ia harus mengurangi dosisnya secara perlahan karena berhenti tiba-tiba bisa berakibat fatal. Eddie yang berjalan pulang seketika bertemu dengan Gennady. Gennady memukuli Eddie dan menagih utangnya. Eddie yang sempoyongan, tidak sengaja menjatuhkan pil NZT. Gennady melihat dan mengambil semua pil itu. Mengira itu semacam obat-obatan, ia langsung mengonsumsinya. Mereka kemudian pergi ke bank, dan Eddie memberinya uang. Gennady yang sudah merasakan pil itu membuatnya merasa sangat senang, dan dia malah meminta pil lebih banyak lagi. Eddie yang kehabisan pil pergi ke kantor Lindy dan sudah merasakan efek samping dari pil tersebut. Eddie tidak punya pilihan selain menceritakan segalanya kepada Lindy dan memintanya untuk mengambil simpanan NZT milik Eddie. Akhirnya, Lindy memahami apa yang telah terjadi dan setuju untuk mengambilkan pil-pil itu. Dia pulang, mengambil sisa obat, dan kembali. Di perjalanan pulang, dia melihat pria yang mengikutinya. Dia berlari ke taman kota dan meminta 2 pria untuk membantunya. Tetapi pengejar itu menusuk kedua pria itu dan terus mengejar Lindy. Lindy bersembunyi di balik beberapa batu dan menelepon Eddie. Eddie menasihatinya untuk mengonsumsi salah satu pil karena itu akan memberinya kekuatan untuk mengatasi situasi, dan Lindy melakukannya. Setelah pil mulai bekerja, dia tahu apa yang harus dilakukan untuk melarikan diri dari pria yang mengejarnya. Dia berlari ke arena seluncur es dan menggendong seorang anak, memutarnya dan menggunakan sepatu seluncur anak itu untuk menghantam wajah pria itu. Pria itu jatuh, dan Lindy berhasil melarikan diri. Hari berikutnya, Lindy mengungkapkan kekhawatirannya tentang pil itu, mengatakan bahwa itu membuatnya menjadi orang yang benar-benar berbeda. Eddie berjanji bahwa dia akan berhenti mengonsumsi pil begitu dia mendapatkan cukup uang. Di jalanan, Eddie melihat Gennady yang memata-matainya. Eddie mendekat, dan Gennady mengatakan bahwa dia membutuhkan lebih banyak pil tersebut. Eddie memberinya beberapa, tetapi sadar bahwa Gennady tidak akan berhenti. Eddie menyewa 2 penjaga keamanan, berpikir bahwa dia membutuhkan keamanan setiap saat. Dia bertemu lagi dengan Carl dan meminta maaf atas perilakunya sebelumnya. Eddie beralasan bahwa dia hanya sakit. Carl tidak terkesan dengan permintaan maaf Eddie, tetapi mengatakan bahwa dia telah melihat laporan yang dikirim Eddie dan sekali lagi terkesan. Setelah itu, Eddie mempresentasikan proyek penggabungan terbesar dalam sejarah perusahaan antara Carl Van Loon dan Hank Atwood. Eddie berpikir bahwa jika dia tidur dengan baik, menjaga minum dan makan, menjauhi alkohol, dan menjaga dosisnya tetap stabil, efek sampingnya akan berhenti. Lalu Eddie membuat setelan jas khusus, dengan saku tersembunyi untuk menyimpan NZT yang dimilikinya. Kemudian dia menemukan seorang ahli kimia dan memintanya untuk menciptakan ulang pil itu, berharap bisa membuat lebih banyak untuk stok miliknya sendiri. Sambil makan siang, dia melihat detektif yang mewawancarainya tentang kematian Vernon. Detektif memberitahu dia bahwa Eddie sekarang menjadi tersangka dalam kematian model, karena satu saksi mata melihatnya berada di tempat kejadian. Eddie menyewa salah satu pengacara terbaik dan paling kejam di New York yang bernama Brand. Brand membuatnya bisa berjalan bebas sementara, mengatakan bahwa bukti yang dimiliki polisi masih terlalu lemah. Carl dan Eddie bertemu dengan Atwood lagi, dan mereka melihat kesehatan Atwood yang semakin memburuk, dan Eddie mencatat bahwa Atwood bahkan belum berusia 60 tahun. Eddie kembali ke kamar hotelnya dan mengetahui seseorang telah masuk dan dia berasumsi bahwa seseorang sedang mencari NZT. Saat ini, keamanan sekarang menjadi fokus utama Eddie, jadi dia memutuskan untuk membeli apartemen mewah dengan sistem keamanan terbaik. Kemudian, Eddie bertemu dengan Gennady, yang sekarang sudah punya gengnya sendiri untuk menjaganya.
Eddie menyadari bahwa Gennady juga pasti mengonsumsi pil NZT. Gennady yang menuntut 20 pil lagi dan mengancam Eddie dengan kasus kematian model itu. Pada hari berikutnya, penandatanganan kontrak dengan Edward diadakan, tetapi Carl khawatir karena Edward terlambat. Istri Edward tiba-tiba datang dan memberitahu mereka bahwa suaminya merasakan sakit dan pusing dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Dia dengan tegas menyatakan bahwa mereka tetap ingin melanjutkan kontrak begitu Edward bisa melakukannya. Mereka mengantarnya keluar, dan Eddie melihat sopirnya adalah pria yang telah mengikutinya. Eddie bertemu dengan Brand di kantor polisi sore itu, di mana Eddie harus masuk ke dalam barisan tersangka. Eddie melepaskan jaketnya dan memberikannya kepada Brand. Setelah itu, dia bertemu lagi dengan Brand, dan dia memberitahunya bahwa Eddie dibebaskan dari kecurigaan. Brand kemudian memuji jaket Eddie. Eddie yang kembali ke kantor Carl dan mengetahui bahwa Edward sekarang dalam keadaan koma. Dia pergi ke kamar mandi untuk mengonsumsi pil NZT tetapi, persediaan yang sudah disembunyikan di kantong cadangannya hilang. Dia kembali ke Carl, dan sebuah paket datang untuknya. Dia membukanya dan melihat tangan dari pengawalnya di dalamnya. Dalam keadaan syok, dia lari keluar dari kantor Carl dan bergegas pulang. Dia menonton laporan berita tentang pembaruan situasi Edward dan melihat bahwa Brand juga adalah pengacara Edward. Akhirnya dia mengerti bahwa pilnya telah dicuri oleh Brand dan tidak bisa menahan diri untuk tertawa. Eddie mendengar ketukan dari pintunya dan memperhatikan dari kamera pengawasan bahwa Gennady telah tiba dengan anak buahnya, menggunakan gerindra logam dan pemotong baja untuk masuk. Terjebak dalam situasi tanpa jalan keluar, Eddie maju ke balkon, bersiap untuk melompat. Saat kakinya berada di ujung, dia menghentikan dirinya sendiri, mencoba mengingat apakah dia meninggalkan setidaknya satu tablet NZT di suatu tempat. Dia menggali pikirannya dan mengingat ada satu tablet yang tertinggal di wadah kaleng lamanya. Dia mencari kalengnya dan menemukannya, tetapi Gennady masuk, dan Eddie tersandung oleh kardus hingga menyebabkan pil itu terjatuh. Anak buah Gennady menangkap Eddie, dan Gennady menunjukkan kepada Eddie cara yang lebih baik dalam mengonsumsi NZT. Dia melautkannya dan menyuntikkannya langsung ke pembuluh darahnya. Dia mengatakan itu lebih kuat dan bahkan lebih tahan lama. Eddie melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa salah satu mata anak buahnya memiliki mata buta. Gennady mengeluarkan beberapa alat penyiksaan, termasuk pisau, gunting, dan tang, bermaksud menyiksa Eddie agar memberinya lebih banyak NZT. Anak buah Gennady mulai membobol ke dalam brankas di ruangan sebelah, sementara Gennady mendekati Eddie, tetapi Eddie menusuknya dengan pisau yang telah dia sembunyikan sebelumnya. Keduanya berkelahi, dan Eddie berhasil menancapkannya ke Gennady. Eddie yang kelelahan berbaring di lantai di samping Gennady yang berdarah. Dia melihat jarum suntik yang digunakan Gennady untuk menyuntikkan NZT dan memutuskan untuk meminum darah Gennady, berharap mendapatkan sebagian khasiat dari NZT itu. Dan ternyata berhasil, otaknya mulai bekerja pada kapasitas total. Dia berbaring di lantai dan menunggu si mata buta kembali. Ketika si mata buta membalikkan Eddie, dia meludahkan jarum suntik langsung ke mata pria itu, menjadikannya buta total. Anak buah yang lain masuk, tetapi Eddie lebih cerdik, bersembunyi di dalam ruangan dan menggunakan TV untuk memukul kepala pria itu. Eddie berlari, tetapi anak buah Gennady mengejar, mencekiknya. Eddie berhasil lolos, dan mata buta malah menembak anak buah lainnya secara tidak sengaja. Mata buta kemudian mulai menembak senjatanya, berharap bisa mengenai Eddie, tetapi Eddie berhasil menghadangnya dengan piano dan mendorong pria itu ke jendela. Di rumah sakit, Hank Edward meninggal. Eddie muncul di rumah sakit dan duduk di samping sopirnya. Dia bertanya-tanya bagaimana Edward meninggal meskipun mereka telah berhasil mendapatkan pil NZT untuknya. Sopirnya kemudian membantu Eddie menemukan Brand, mengetahui bahwa Brand menyimpan pil itu untuk dirinya sendiri daripada memberikannya kepada Edward. Mereka menemukan NZT di lemari Brand. Beberapa tahun telah berlalu, dan Eddie sekarang mencalonkan dirinya menjadi gubernur. Dia mendapat panggilan bahwa seorang pria yang mewakili perusahaan farmasi besar menunggunya di kantornya. Eddie terkejut melihat bahwa pria itu adalah Carl. Carl memberitahu Eddie bahwa dia telah meninggalkan Wall Street beberapa waktu yang lalu dan sekarang berada di industri farmasi. Carl mengungkapkan bahwa sekarang dia tahu tentang NZT,
mengatakan kepada Eddie bahwa perusahaannya sekarang memproduksi obat itu. Carl menawarkan Eddie pasokan NZT sebagai imbalan beberapa jasa yang akan dia minta nanti. Eddie menolak tawaran Carl, tetapi Carl memperingatkan bahwa laboratorium NZT ilegal sudah ditutup semua oleh pemerintah, dan berkata bahwa hanya perusahaannya sendiri yang memproduksi NZT sekarang. Eddie kemudian mengungkapkan bahwa dia tidak lagi mengonsumsi NZT. Dia telah memodifikasi obat itu beberapa waktu yang lalu, menghilangkan efek sampingnya, dan perlahan-lahan mengonsumsi NZT lebih sedikit dan lebih sedikit sampai dia tidak lagi bergantung padanya, tetapi efek obat itu tetap permanen baginya. Namun, NZT yang telah dimodifikasi secara permanen telah mengubah pola otaknya, dan sekarang, otak Eddie sepenuhnya bekerja bahkan tanpa obat. Kemudian, Eddie membuktikannya dengan meramalkan bahwa sebuah van akan menabrak sebuah mobil karena pengemudinya tidak fokus. Carl melihat, dan itulah yang terjadi. Eddie kemudian meletakkan tangannya di dada Carl, mengatakan bahwa dia mendeteksi beberapa masalah penyakit pada jantung Carl. Carl memperingatkan Eddie bahwa dia akan menjadi musuh yang kejam, tetapi Eddie tidak menghiraukannya, dan mengatakan bahwa dia akan selalu berada 50 langkah di depannya. Tamat. Emang boleh? Emang boleh? Emang boleh? Emang boleh? Emang boleh?